Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di podcast kali ini. Hari ini kita akan membahas tentang isu kontemporer, yaitu kebocoran data. Nah, di sini sudah hadir bersama dengan saya, tiga rekan saya. Bagaimana kalau kita langsung saja, mulai dengan perkenalan terlebih dahulu. Ya, kepada narasumber pertama, saya persilakan untuk memperkenalkan dirinya. Oke, terima kasih moderator telah mempersilahkan saya. Jadi saya saya Andi Gigatera Makassau. Di sini saya sebagai narasumber pertama yang akan menanggapi mengenai isu-isu kontemporer yang sepertinya kita akan bahas tentang kerentanan data yang nantinya kita bakal sama-sama mendiskusikan ini. Jadi untuk mempersingkat waktu saya kembali kali ke moderator. Ya, terima kasih kepada narasumber pertama kita, Bu Andi Giga. Selanjutnya, narasumber kedua, saya persilakan untuk memperkenalkan dirinya. Perkenalkan, nama saya Nurul Fadila. Narasumber kedua, kali ini kita akan membahas tentang isu kontemporer terkait cybercrime, lebih spesifiknya terkait kebocoran data. Mungkin saya kembalikan lagi kepada moderator. Ya, terima kasih. Selanjutnya, ke narasumber kita yang ketiga, saya persilakan. Ya, terima kasih moderator. Perkenalkan, nama saya Usaif Al-Ghifari dari Dinas Kesehatan. Kembali ke moderator. Oke. Jadi, narasumber sudah memperkenalkan dirinya. Yang pertama itu, yang pertama saya dulu ya. Saya host Muhammad Tamzar Hamdan dari CPNS BPD Kota Makassar. Adapun narasumber yang pertama tadi itu ada tadi Tera dari CPNS Brida Kota Makassar, dan yang kedua itu Andi Nurul Fadillah yang berasal dari Dinas Pekerjaan Umum, dan yang ketiga tadi ada Huzaifah dari Dinas Kesehatan. Semua ini CPNS ya. Betul, Mantap, Pak. mantap. Betul, Pak. Oke, langsung saja ya. Akhir-akhir ini berita tentang kebocoran data sudah sangat sering terdengar. Sebenarnya apa alasan isu ini jadi sangat krusial buat kita sebagai pelayanan publik? Mungkin dari narasumber tiga saya persilahkan. Jadi, terima kasih moderator. Ya. Jadi begini, kalau kita timbang dari urgensi dan keseriusannya, kebocoran data ini bukan lagi isu sampingan. Ini adalah ancaman nyata bagi kedaulatan informasi. Bayangkan kalau data strategis daerah atau data pribadi masyarakat yang kita kelola jatuh ke tangan yang salah. Pertumbuhannya sangat cepat karena teknologi berkembang pesat, tapi benteng pertahanan kita seringkali masih di jalan di tempat. Oh ya. Berarti ini bukan cuma soal hacker yang iseng atau bagaimana? Apakah ada pendapat dari narasumber lain? Mungkin narasumber satu bisa. Ya, baik. Terima kasih kesempatannya, moderator atau host. Jadi kalau menurut saya kerentanan data itu di samping dari serangan hacker yang datang dari luar, kemungkinan besar dan penyebab yang paling besar itu bisa saja hadir di dalam internal kita sendiri, yaitu dengan cara misalnya dengan menggunakan password yang mudah ditebak, mudah ditebak oleh hacker. Kita tidak mengecek kembali website yang kita tempati untuk login, sehingga kita mungkin terkena serangan yang namanya phishing, yaitu serangan di mana website
hacker itu seakan-akan menyamar menjadi website yang ingin kita daftari atau ingin kita akses sebenarnya. Jadi sebelum kita menyalahkan pihak luar, menurut saya kita harus introspeksi diri dulu bahwa sebenarnya salah satu penyebab kebocoran terbesar itu adalah ya dari internal kita sendiri. Mungkin begitu sih menurut saya. Wah, bagus sekali ya pendapat dari narasumber satu kita. Mungkin ada yang mau menambahkan narasumber kedua mungkin? Baiklah, mungkin yang mau saya tambahkan terkait dari sisi metode kerjanya. Kadang kita sebagai admin, misal ada admin di kantor, inginnya serba cepat, kirim data sensitif, daftar nama, atau dokumen proyek lewat grup pesan instan. Biasa karena lebih praktis daripada lewat portal resmi yang terenkripsi. Padahal kebiasaan ini sangat rawan disadap atau bocor secara tidak sengaja. Oleh karena itu, mungkin lebih penting bagi admin menerapkan digital safety untuk menghindari terjadinya kebocoran data seperti ini. Oh iya. Wah, menarik ya. Baiklah, saya mungkin kembalikan kepada Rata. Ya, ya. Wah, menarik ya, teman-teman. Jadi ada faktor kelalaian ya di kecanggihan teknologi ini. Lalu bagaimana dengan dampaknya? Apakah cuma sekadar data yang hilang atau malah lebih besar? Mungkin kita ke narasumber yang ketiga. Saya persilakan. Terima kasih moderator. Mungkin jauh lebih besar dari itu. Dampaknya bisa sistemik. Selain kerugian material masyarakat karena penipuan, ada aspek hilangnya kepercayaan publik. Masyarakat akan ragu memberikan data valid ke pemerintah kalau kita tidak bisa menjamin keamanannya. Dan pada akhirnya program digitalisasi yang sudah kita bangun susah payah akan kehilangan kepercayaannya ini. Oh, begitu ya. Begitu moderator. Jadi dampaknya itu bisa sistematis. Oke, oke. Tapi tadi sempat disebut soal komunikasi massa. Apakah hubungannya kebocoran data ini dengan cara kita berkomunikasi di media digital? Mungkin narasumber dua bisa pendapat. Baiklah, jika kita membahas tentang hubungan kebocoran data dengan cara kita berkomunikasi di media digital, itu sangat-sangat erat. Karena kebocoran data seringkali menjadi bahan bakar untuk kejahatan komunikasi lainnya, seperti penyebaran hoax atau bahkan fitnah yang terstruktur. Data yang bocor bisa dimanipulasi untuk menciptakan narasi negatif yang memecah belah masyarakat. Jadi, menjaga data adalah langkah awal membangun lingkungan komunikasi yang positif. Baiklah, saya rasa saya kembalikan lagi kepada moderator. Wah, ya, terima kasih. Ya, jadi kalau dipikir-pikir ngeri juga ya kalau dibayangkan dampaknya. Berarti seharusnya kita sebagai ASN harus menemukan gagasan kreatif yang bisa kita terapkan ya. Kira-kira dari ketiga narasumber ini, bisakah memberi gagasan yang akan disampaikan kepada rekan-rekan sekalian? Mungkin dari narasumber pertama saya persilahkan. Gagasan saran ya, moderator. Ya. Mungkin kalau menurut saya sarannya itu di samping masyarakat umum yang dimana dia harus mengecek kembali dan memastikan apa yang mereka buka itu adalah website yang benar. Nah, jadi kita juga perlu sama-sama mengawal atau bahkan sama-sama menjaga sistem yang ada dengan cara mungkin kita simpan sebagai ASN, kita kan pasti punya beberapa akses terhadap website-website pemerintahan. Nah, itu yang kita harus jaga, jangan sampai kesalahan-kesalahan kecil, misalnya kita tidak sengaja simpan di Google Drive, ternyata itu bisa diakses oleh orang umum, sedangkan itu adalah data-data pribadi atau data-data personal dari mungkin masyarakat atau bahkan
akses untuk masuk ke website-website yang bisa lebih penting. Jadi kalau saran saya memang harus ada introspeksi dan kehati-hatian dari kedua belah pihak, yang dimana masyarakat itu sendiri harus mengecek kembali website yang dia harus akses itu apakah dia sudah benar. Dan di satu sisi kita juga sebagai ASN kita memberikan contoh agar bagaimana caranya kita menjaga data pribadi dan mencegah terjadi kebocoran itu minimal dari kita sendiri dulu, baru kita bisa tularkan ke teman-teman yang ada di kantor agar kita tidak bisa agar kebocoran data itu bukan hadir dari internal kita. Nah, untuk kebocoran data eksternal itu sendiri ya itu mungkin pembahasan berbeda lagi karena mungkin akan lebih teknis lagi karena kita akan membahas tentang bagaimana caranya cyber security dari sistem yang kita punya itu. Tapi yang terpenting adalah bagaimana cara kita bisa menjaga dari internal dulu. Kalau misalnya ternyata internal sudah baik, ya baru kita bisa bersama-sama bagaimana cara mencegah serangan dari eksternal. Begitu kalau saya. Oke, topik yang sangat bagus sekali dari narasumber tadi. Mungkin saya persilakan narasumber untuk beri pendapat. Baiklah, kalau menurut saya, kita bisa menerapkan untuk di setiap bidang terdapat orang yang tugasnya memantau praktik keamanan data di timnya, sehingga orang ini sudah berpengalaman terkait keamanan data dan menerapkan keamanan data itu supaya tidak terjadi kebocoran. Jadi ada satu orang yang tugasnya memantau praktik keamanan. Untuk mengingatkan soal ganti password, memastikan tidak ada dokumen rahasia yang tergeletak sembarangan atau dikirim lewat jalur tidak aman. Baiklah, Ya, kembali ke moderator. baik. Gagasan dari narasumber dari kita yang ketiga, saya persilakan. Terima kasih moderator. Dan menurut saya yang paling penting adalah butuhnya edukasi lanjutan. Seperti kita simulasi rutin, misalnya kantor mengirim email phishing palsu sebagai tes kepada pegawai yang jika ada pegawai yang mengklik link tersebut akan diberikan edukasi tambahan sehingga ini cara yang efektif agar kita selalu waspada secara sadar bukan karena takut aturan saja. Mungkin itu dari saya moderator. Terima kasih. Ya, terima kasih. Ya, sangat luar biasa ya gagasan-gagasan dari ketiga narasumber kita. Jadi ternyata banyak hal yang bisa kita lakukan mulai dari diri sendiri ya. Intinya ASN masa kini harus punya digital awareness yang tinggi agar tidak menjadi titik lemah dalam sistem keamanan negara kita. Jadi tepuk tangan untuk kita semua. Mungkin podcast isu kontemporer yang berjudul kebocoran data ini cukup sampai di sini saja. Terima kasih kepada narasumber-narasumber kita. Terima kasih untuk rekan-rekan untuk diskusinya. Sahabat ASN, mari kita jaga integritas digital kita. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.